Selamat pagi semua. Pada pagi hari ini kita sudah pada pertemuan ketiga dari kuliah pemetaan geologi, di mana pada kuliah hari ini kita akan membahas tentang tahapan pemetaan geologi. Dan mungkin sedikit nanti ada penjelasan terkait dengan peta. Jadi penjelasan sedikit dengan peta, nanti minggu depan kita akan membicarakan petanya. Jadi tahapan pemetaan geologi. Nah, apa yang kalian lakukan nanti di lapangan itu yang kalian lihat adalah fakta. Fakta itu adalah kenyataan atau kejadian atau keadaan yang kalian lihat, ya, yang kalian lihat di lapangan itu namanya fakta. Tetapi ketika kalian nanti sudah rekam, sudah kalian catat, baik itu deskripsi litologi, pengukuran bidang perlapisan, pengukuran kekar, pengukuran sesar, bidang sesar, garis, terus kemudian ada misalnya ada foliasi, itulah yang kita sebut sebagai data. Ya. Nah, setelah kalian rekam gitu ya, sudah jadi data, jadi fakta yang kalian lihat, terus kemudian kalian tulis, kalian rekam, catat, baik dicatat, difoto, di sketsa, itu menjadi data. Nah, data itu setelah kalian olah, kalian analisis, kemudian kalian sintesis, itu data tersebut akan menjadi suatu informasi. Ya, jadi suatu informasi. Kita berpijak ke situ dulu sebelum kita melakukan tahapan pemetaan. Jadi kita harus paham dulu apa bedanya fakta, apa bedanya data, dan apa bedanya informasi. Nah, dasar kegiatannya adalah kalau metodologinya gitu ya, itu secara umum bagi dua, ada pengumpulan dan pengolahan. Pengumpulan itu ya itu tadi fakta yang kalian lihat, ya kenyataan atau kejadian, bisa kalian lihat, bisa kalian raba, gitu ya. Terus kemudian bisa kalian tetesi HCl, itu fakta. Setelah kalian rekam, itu akan menjadi data. Nah, data itu apa? Kumpulan dari rekaman fakta tadi. Nah, data ini untuk menguji kebenaran. Jadi, setelah fakta, data, kemudian data ini kalian olah. Kalian olah kan, kalau misalnya ada data pengukuran kekar, kalian yang menggunakan stereonet. Terus kemudian kalau lipatan juga menggunakan stereonet. Kemudian sesar, kalian analisis juga dengan menggunakan stereonet, terus kemudian kalian masukkan klasifikasinya, gitu ya, terus dari data-data pengamatan, litologi, kemudian kalian olah menjadi peta geologi, nah itu akan menjadi informasi. Jadi ini dikumpulkan, terus kemudian direkam, jadi kalian lihat, kemudian kalian catat, direkam, terus kemudian kalian olah. Nah, olah inilah yang menjadi informasi. Nah, kuncinya itu kita harus jujur. Seorang geologis itu harus jujur. Apa yang kalian lihat, itulah yang kalian rekam. Jangan kalian tidak pernah ke lapangan, tapi bisa membuat peta atau bisa merekam data. Nah, itu salah. Ya, harus jujur. Terus kemudian misalnya begini, kalau kalian nanti batu bara, gitu ya, faktanya di lapangan yang kalian lihat misalnya tebalnya batu bara 50 cm, tetapi kalian nulisnya 1 meter. Nah, itu sudah tidak jujur. Ya, tidak jujur atau menukangi data. Jadi tidak boleh menukangi. Menukangi itu yang memanipulasi itu tadi, manipulasi yang faktanya 50 cm, tetapi kalian tulis 1 meter. Salah tidak apa-apa, gitu ya. Salah tidak apa-apa, tetapi tidak boleh bohong. Jadi itulah ada sikap kita, karena nanti ketika kita di lapangan, misalnya kita sudah bekerja, atau nanti kalian skripsi di lapangan, itu kan kalian tidak didampingi, kalau skripsi tidak didampingi dosen, kalian sendiri di lapangan. Atau kalau kalian nanti bekerja di perusahaan ketika di bidang eksplorasi, terus kemudian kalian ditugaskan untuk
pemetaan, itu kalian tidak akan didampingi oleh misalnya project manajernya atau senior geologisnya. Ya, jadi kejujuran itu penting ketika kalian merekam fakta yang ada di lapangan. Kemudian pada waktu mengolah pun itu juga tidak boleh memanipulasi, gitu ya. Apa yang kalian lihat, apa yang kalian rekam, kemudian sajikanlah dalam bentuk informasi, tetapi informasinya harus jujur. Nah, ini saya ambil dari Pak Bambang Pratisto dari dosen UPN 2009. Kata kuncinya ini ya, harus diingat sampai kapanpun, sampai kalian nanti bekerja, jujur, ya jujur. Nah, makanya ketika kalian merekam fakta yang ada itu sebanyak mungkin. Ya, kalau misalnya batuan sedimen ya kalian deskripsi, kalau misalnya litologinya cuma satu batu pasir ya sudah. Tapi kalau perselingan ya misalnya perselingan batu pasir batu lempung ya kalian deskripsi batu pasirnya bagaimana deskripsinya, batu lempung bagaimana deskripsinya, kemudian ketebalan batu pasirnya berapa, ketebalan batu lempungnya berapa, terus kemudian struktur sedimen. Nah, ini yang sering saya ingatkan ketika kalian mendeskripsi, itu sering saya lihat itu ketika mendeskripsi itu struktur sedimen jarang sekali atau malah tidak pernah ditulis di buku. Padahal faktanya ada. Jadi faktanya di lapangan ada, tetapi nggak pernah kalian tulis. Ya, padahal struktur sedimen itu juga nanti akan membantu ketika kita mengolah data, kita menentukan lingkungan pengendapan. Kita kesulitan, misalnya tidak ada fosil gitu ya. Nah, struktur-struktur sedimen itulah membantu kita menafsirkan lingkungan pengendapannya. Jadi ketika misalnya di lapangan struktur sedimen kalian tidak tulis, terus tidak ketemu fosil, terus kalian pasti beranggapan, oh ini pasti darat. Ya belum tentu, gitu ya. Sekecil apapun struktur sedimen harus kalian tulis. Kalaupun strukturnya laminasi ya ditulis laminasi atau graded bedding atau reverse graded bedding atau graded bedding terbalik. Terus kemudian cross bedding, kemudian ada ripple mark, itu harus ditulis semua. Karena itu nanti akan membantu ketika kita menganalisis atau menafsirkan lingkungan pengendapan manakala kita tidak ketemu fosil. Ya, ini yang penting ketika kita melakukan pemetaan. Kemudian, nah kerja geologiwan di lapangan. Jadi geologiwan itu sebenarnya geologis gitu ya. Di Indonesia kan di Indonesia kan itu menjadi geologiwan. Kalau cowok ya geologiwati gitu ya. Nah, pada hakikatnya itu harus jeli tadi yang seperti saya lihat. Kumpulkan data sebanyak mungkin deskripsinya, misalnya teksturnya bagaimana, strukturnya bagaimana, kemasnya bagaimana, semennya apa, itu harus ditulis sebanyak mungkin. Jangan nanti ketika kalian di lapangan misalnya bekerja dengan teman skripsi gitu ya barengan, jangan teman saya deskripsinya nggak lengkap kok saya ikut, jangan. Lebih baik kalian mendeskripsi sendiri sebanyak mungkin. Karena itu harus kalian pertanggungjawabkan nanti. Kalau skripsi ya akan dipertanggungjawabkan di kolokium, bimbingan, maupun pada waktu sidang pendadaran. Nah, di pekerjaan nanti ketika kalian bekerja itu juga gitu. Harus kalian pertanggungjawabkan kepada senior geologisnya. Jadi ketika senior geologisnya tanya, loh kok ini kok bisa begini? Nah, kalian bisa menjawab. Karena apa? Deskripsi kalian atau kalian rekam fakta itu sudah banyak gitu. Jadi kita nggak akan kesulitan kalau misalnya ada senior geologis atau project manager tanya, kita bisa memberikan jawaban. Ya, bukan jawaban asal, tidak. Jawaban yang berdasarkan data yang kalian rekam tadi. Nah, ketika semakin banyak data, untuk menganalisis itu akan semakin mudah. Semakin banyak data, itu akan untuk menganalisis semakin mudah. Terus akhirnya apa? Untuk menarik kesimpulan pun akan semakin mudah. Dan kesimpulannya itu berdasarkan urutan kejadian. Jadi berdasarkan urut-urutan kejadian itu akan mudah menyimpulkan. Oh, kalau batu pasir
deskripsinya begini, struktur sedimennya begini, terus kemudian dari analisis fosilnya begini, oh maka batu pasirnya itu diendapkan di lingkungan laut dangkal. Jadi mudah menjawab. Nah, ketika kita di lapangan atau seorang geologis gitu ya, itu harus bisa menjawab 5W1H. Ini pasti juga kalian sudah pernah dengar itu. What, where, why, when, dan how. Ya, what itu apa? Jadi yang pertama kalian lihat misalnya batu, ini batunya apa? Di mana? Ya, di mana itu dulu dia diendapkan di mana? Bagaimana itu berkaitan dengan prosesnya. Dulu proses pengendapannya misalnya bagaimana? Terus kapan? Nah, kapan itu terkait dengan waktu. Jadi kalau di geologi berbicaranya dalam skala ruang dan waktu. Ruang itu yang seperti yang saya ceritakan di stratigrafi, lingkungan pengendapannya gitu ya. Waktu ya kapan dia terbentuk. Terus yang how itu, yang how ini itu adalah mengapa bisa demikian. Nah, ketika kita how inilah yang harus membutuhkan ekstra, baik fisik maupun pikiran. Ini yang kadang menguras fisik dan pikiran. Tetapi kalau kalian bisa menjawab ini 4W, gitu ya, 1, 2, 3, 4, oh ini 4W ya, sorry, 4W dan 1H, itu 4W kalian sudah tahu, how-nya itu hanya itu akan mudah menjawabnya. Nah, kalau tadi metodologi, kalau pola pikirnya, nah pola pikirnya ini juga saya ambil dari Pak Bambang Pratisto. Ini kalau dirumuskan, jadi katanya kalau semua dirumuskan itu akan mudah memahami. Ada M, terus kemudian ini ada P, ditambah E, ditambah T, ini reaksinya bolak-balik gitu ya. Jadi kalau kita bisa P, E, T, ini kita bisa menjawab M-nya. Jadi M itu adalah material, P adalah proses, kemudian E adalah environment atau space, ruang, terus kemudian ini adalah time, kapan. Nah sebenarnya ini kaidah 4W1H tadi, gitu ya. Ini menjawab what, gitu, terus kemudian proses itu how, terus kemudian environment itu where, time, waktu. Jadi keterkaitan inilah. Nah, keterkaitan ini kita harus berpikir juga ada dua. Kadang berpikir secara induksi, kadang berpikir secara deduksi. Nah, berpikir induksi itu bagaimana? Kalau kita lihat di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah cara menentukan sesuatu yang bertolak dari hal-hal atau peristiwa khusus untuk menemukan hukum. Misalnya gini, oh besi kalau dipanaskan akan memuai. Nah, memuai seberapa memuai? Nah, seberapa memuai itu nanti diterjemahkan dalam hukum atau rumus-rumus. Nah, itu pemikiran secara induksi. Nah, deduksi itu penarikan kesimpulan dari keadaan-keadaan umum untuk menemukan yang khusus dari yang umum tadi. Misalnya begini, manusia pada dasarnya semua akan mati. Nah, itu juga akan untuk menarik kesimpulan. Nah, di geologi itu kaidahnya adalah kaidah uniformitarianisme, gitu ya. Ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang ketika kita menarik kesimpulan tadi. Ini contoh ya, jadi ketika seorang geologi mengamati batu, maka timbul pertanyaan, batunya apa? Apakah batu sedimen, metamorf, atau batuan beku? Kemudian cara pembentukannya bagaimana? Lingkungannya apa? Kapan terbentuknya? Penyebarannya bagaimana? Terus hubungan dengan batuan yang lain bagaimana? Batuan yang di atasnya maupun batuan yang di sekitarnya. Hubungannya bagaimana? Terus kemudian manfaatnya apa? Ini yang kita amati. Nah, pertanyaan itu akan kadang bisa langsung dijawab. Tetapi kadang juga harus menunggu hasil lab. Misalnya ketika ini kapan ya terbentuknya? Nah, kita kan nggak bisa karena harus analisis fosil. Kalau misalnya ada kegiatan yang didanai, bisa saja dianalisis umur absolutnya. Nah, itu kan harus menunggu. Kapannya itu harus menunggu karena hasil laboratorium. Nah, ini paling berat gitu ya.
menguras pikiran gitu untuk kegiatan ini. Fisik boleh. Kadang begini, ketika sudah capek gitu ya terus akhirnya nulisnya asal-asalan. Fakta yang kalian tulis itu asal-asalan dulu. Jadi yang kalian rekam gitu ya. Itu jadi data itu asal-asalan. Apalagi kalau sudah siang, sudah capek, sudah panas gitu ya. Terus istirahat sebentar, makan, nah itu sudah mulai nggak konsen. Gitu. Padahal pekerjaan kita harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi gitu ya. Terus kemudian pikiran harus jernih. Nah, kalau sudah capek, ngantuk gitu ya, sudah agak repot. Nanti akhirnya akan asal-asalan. Nah, kalau kita biar tidak capek, biar tidak pemikirannya asal-asalan gitu, ya kita harus mencintai pekerjaan kita, mencintai ilmu kita. Ketika kalian mencintai gitu ya, ya sudah apapun yang ada di depan pasti akan dijalani. Sama seperti kalian mencintai cewek gitu kan, apa namanya, apapun harus dilakukan gitu ya. Lautan yang akan kuseberangi gitu katanya kan, lautan api akan ku apa namanya seberangi juga gitu. Ibaratnya begitu. Nah, ketika sudah gitu ya, nanti akan ada timbul kepuasan. Apabila misalnya gini, ketika kita sudah merekam fakta-fakta itu jadi data, kemudian kita olah, misalnya kita eksplorasi minyak gitu ya, atau batu bara, terus kemudian kita bor, ternyata di kedalaman tertentu ketemu minyak seperti apa yang sudah kita analisis. Nah, itu akan memberikan kepuasan yang sangat luar biasa. Jadi, wah ternyata apa yang saya sampaikan, apa yang saya sajikan itu berhasil. Nah, itu ada tingkat kepuasan. Seorang geologis itu kadang seperti itu. Tingkat kepuasannya juga tinggi. Sama seperti dulu, ini sedikit terkait dengan cerita ini ya, bukan saya sombong, tidak. Jadi dulu saya pernah waktu kerja di batubara, di eksplorasi batubara, pada waktu itu ada pemboran, ada 3 titik pemboran gitu, titik pemboran 1, 2 sudah selesai, di titik 3, nah di titik 3 waktu ngebor itu water loss terus, artinya air yang dimasukkan itu tidak kembali, hilang di bawah, hilang di bawah. Nah saya waktu itu di camp sedang merekonstruksi batubara tersebut berdasarkan data bor. Jadi dari data bor di bor 1 ketemu batubara atau top batubara di kedalaman sekian, batubara di bor 2 ketemu top batubara di kedalaman sekian. Nah, saya bisa memperkirakan di titik 3 kedalaman berapa kita akan ketemu batubara. Nah, ketika saya hitung itu tinggal 1 meter dari data bornya yang water loss tadi. Nah, saya sudah bikin di camp, terus sore hari itu drillernya itu ke camp, ketemu saya. Dia bilang, Pak, water loss terus. Kita pindah saja titiknya. Terus saya bilang, jangan. Tambah 1 pipa. 1 pipa itu 1,5 meter gitu ya. 1,5 meter. Saya bilang, tambah 1 pipa, bagaimanapun caranya, meskipun water loss, paksa. Tambah 1 pipa lagi. Tambah 1 meter, maksudnya kedalamannya tambah 1 meter. Kalau nanti itu nggak ketemu batu bara, silahkan kamu pindah titik, geser titiknya, gitu kan? Bukan pindah tapi digeser. Nah, terus besok paginya mereka mulai ngebor, tapi saya mapping dulu, mapping. Terus sore hari saya ke arah titik bor itu tadi yang katanya mau pindah titik gitu. Nah, ketika sudah mendekati kok suara bor masih terdengar gitu, masih terdengar. Terus akhirnya saya datangi. Terus begitu saya datangi, saya lihat ternyata titik tadi yang water loss itu ketika ditambah 1 pipa ketemu batu bara, akhirnya koring. Terus saya tanya drillernya, loh Pak kok nggak jadi pindah, kenapa? Dia bilang drillernya itu bilang begini ke saya, wah Pak Danis hebat, bener Pak, nambah 1 pipa ketemu batu bara. Nah, hal seperti itulah yang membuat kepuasan kita sebagai seorang geologis memperkirakan gitu ya. Ya dalam hati saya sih, saya senang dan saya hanya ketawa saja sebenarnya gitu kan, karena sudah saya perkirakan berdasarkan rekonstruksi ketemu batu bara di 1 meter. Nah, kepuasannya apa? Berarti yang saya rekonstruksi kemarin sore di camp itu benar. Nah, itu salah satu contohnya seperti itu. Apalagi misalnya
ketemu minyak gitu ya, wah itu sangat luar biasa, itu sangat diapresiasi sekali nanti untuk di perusahaan minyak. Atau di perusahaan mineral nanti misalnya kita mineral kita bikin dari fakta-fakta, kemudian kita reklam, kemudian kita analisis, oh di kedalaman tertentu nanti ketemu AU sekian ppm misalnya. Nah nanti begitu dibor ketemu itu ada tingkat kepuasan tersendiri ya. Jadi nah itu yang apa namanya kadang kita membuat bahagia, puas gitu ya secara, tapi terus jangan berpuas diri, terus jangan sombong, tidak. Kita hanya membantu perusahaan untuk menemukan itu, tugas kita sebagai seorang geologis. Nah kaidah-kaidah, nah, kalau di geologi ini kaidah-kaidah stratigrafi yang di awal dulu saya ceritakan gitu ya, ada kaidah kalau kita di lapangan kita harus memegang kaidah-kaidah itu, kaidah superposisi itu kalau batuan yang diendapkan di bawah itu umurnya lebih tua dibanding yang di atas selama belum ada gangguan tektonik. Terus kemudian ada kemenerusan lateral, itu secara lateral batuannya akan sama, tetapi bisa saja batuannya berbeda kalau dia berubah fasies. Terus kemudian kaidah potong memotong gitu ya, cross cutting relationship. Terus kemudian juga kaidah horizontalitas. Jadi batuan pada awalnya diendapkan dalam keadaan inilah yang akan kita pegang sebelum kalian ke lapangan harus memahami ini. Jadi ketika kalian di lapangan gitu ya, loh ternyata ini harusnya di bawah kok ada di atas. Nah, kenapa ini? Nah, itu kan oh berarti mungkin ada pembalikan lapisan. Oh, pembalikan lapisan kenapa? Oh mungkin ada sesar, dicari data-data sesarnya. Nah, itu yang harus kita pegang. Kemudian kalau kita melihat sebaran itu ya, penyebaran satuan batuan, nah, kita lihat penyebaran batuan beku kalau intrusi bagaimana. Intrusi paling penyebarannya kan setempat, beda dengan yang ekstrusi. Ekstrusi kan leleran gitu ya, makanya lava itu kan penyebarannya akan jauh lebih besar, jauh lebih luas dibanding dengan intrusi. Kemudian batu sedimen, kalau batuan sedimen ya secara kemenusan lateral ini bisa kita gambarkan dalam bentuk kontur struktur. Terus kemudian hubungannya bagaimana, apakah melensa atau menyilang menjari itu ya, interfengering itu menjari. Nah, ini hubungan stratigrafi di batuan sedimen. Kemudian batuan malihan. Nah, batuan malihan kalau kita lihat ini ada batuan regional, ini ada batuan termal, batuan malihan yang terbentuk secara regional, termal dan kata klasik. Nah, pembentukan ini juga akan mempengaruhi penyebaran. Kalau regional biasanya batuan malihan yang terbentuk karena regional dia akan relatif lebih luas penyebarannya dibanding dengan termal. Termal itu kontak, misalnya di intrusi itu di sekitar intrusi ada perubahan, jadi akan lebih sempit penyebarannya. Juga kata klastik, jadi kan ketika ada sesar, gesekan, panas itu juga bisa merubah batuan menjadi batuan metamorf. Nah, hal-hal inilah yang akan mempengaruhi bentuk atau tubuh batuan. Nah, dalam hal ini geometri dari batuan tersebut. Nah, pentingnya geometri kenapa? Ya, geometri itu nanti bisa disajikan dalam bentuk kontur struktur. Kontur struktur itu ya kontur-kontur kedalaman biasanya di bawah permukaan bagaimana. Kemudian geometri permukaan kita bisa amati dari topografi. Nah, dari ini kemudian bisa kita rekonstruksi. Kalau ini nanti digambarkan dalam peta geologi. Jadi kontur struktur atau struktur geologi nanti kalau misalnya batuan dibatasi oleh struktur itu bagaimana geometrinya. Nah, ini kontur struktur dan kontur topografi ini disajikan dalam peta geologi. Tetapi juga kontur struktur dan kontur topografi ini bisa saja setelah kalian lakukan rekonstruksi dengan metode ARC, metode BUS gitu ya, yang kemarin di menggambar teknik, itu disajikan dalam penampang geologi. Nah, dalam peta dan penampang ini tidak ada satupun yang tumpang tindih atau kosong, artinya tidak saling tumpang tindih. Artinya penampang dengan peta geologi juga saling mendukung. Itu ya, jangan sampai peta geologinya lain, penampangnya lain gitu. Ini saling mendukung, ya, saling mendukung.
Nah, bagaimana menerangkan geologi suatu daerah? Jadi ketika kalian sudah pemetaan, itu disajikan dalam peta. Untuk menerangkan geologi suatu daerah itu kalian gambarkan dalam peta geologi. Nah, kalau peta geologi berdasarkan BSN, gitu ya, Badan Standar Nasional Indonesia, itu adalah suatu peta yang menggambarkan informasi sebaran dan jenis serta sifat batuan. Sebarannya bagaimana, jenis batuannya apa, sifat batuannya apa, apakah dia gampingan atau tidak, gitu ya. Terus kemudian umur, nah, umur itu bisa dari fosil, bisa dari absolut, bisa dari radiometrik atau radiodating. Terus kemudian stratigrafi, stratigrafi itu urut-urutan dari yang tua sampai yang muda. Ini disajikan dalam legenda, gitu ya, dari peta geologi. Nanti ada legenda urut-urutannya. Terus kemudian ada struktur geologinya. Nah, struktur geologi nanti kaitannya dengan tektonika kejadiannya. Dan kemudian ada fisiografi. Fisiografi itu biasanya menunjukkan gambaran bentang alamnya bagaimana, gitu ya, disajikan dalam peta itu. Terus kemudian ada tambahan sumber daya mineral dan energi. Makanya di peta geologi, setiap kalian di lapangan ketemu misalnya ada tambang emas, diplot di situ di peta geologi. Ada tambang andesit, diplot di situ. Ada rembesan minyak, diplot di situ. Ya, ada sumur pemboran minyak, diplot di situ. Nah, ini kaitannya nanti dengan sumber daya mineral atau energi. Nah, penyajian ini harus didukung dengan urean-urean. Urean itu berisi informasi pendahuluan. Ini biasanya diawali dengan misalnya geologi regional ya. Ada stratigrafi regional, terus kemudian ada struktur geologi regional, ada geomorfologi regional. Nah, terus kemudian ada informasi utama. Informasi utama itu ya informasi yang terkait dengan daerah pemetaannya. Jadi misalnya stratigrafi daerah penelitian, struktur geologi daerah penelitian, terus kemudian geomorfologi daerah penelitian, daerah pemetaan kalian. Nah, kemudian disintesakan itu dalam bentuk sejarah geologi, sejarah terbentuknya bagaimana, dimulai pada kala apa, diendapkan oleh apa, selanjutnya kala apa, diendapkan oleh apa, terus kemudian pada kala ini terbentuk struktur sesar gitu ya, atau lipatan gitu. Itu diterangkan dalam sejarah geologi. Terus kemudian ada informasi pelengkap gitu ya. Informasi pelengkap ini biasanya terkait dengan geologi terapan gitu ya, misalnya tentang geologi tata lingkungannya. Sesumber apa yang ada di sana. Sesumbernya bisa air, bisa lahan, bisa batu, tambang gitu ya. Terus kemudian ada mineral, ada energi. Kemudian kalau misalnya ada wisata, geowisata gitu ya, itu harus ditampilkan. Juga harus ditampilkan bencana. Misalnya kalian pemetaan ada longsor ya diplot di situ. Longsor jenisnya apa? Apakah slam, apakah debris slide, apa debris flow atau rockfall gitu ya. Nah, itu harus dicantumkan di peta. Harus kalian berikan karena kadang nanti peta geologi itu yang di awal bisa digunakan untuk RT RW, rencana tata ruang wilayah dari suatu pemerintahan yang di mana kalian melakukan pemetaan. Nah, itu harus dicantumkan juga. Nah, tahapannya, alur pikirnya dari pemetaan itu ya dimulai dari Widya Pustaka. Widya Pustaka itu tinjauan pustaka. Ya, cari referensi, cari jurnal-jurnal yang terkait dengan penelitian yang ada di daerah yang akan kalian teliti atau daerah yang akan kalian petakan. Misalnya kalian membahas tentang bencana gitu ya, bencana geologi misalnya membahas di khususnya longsor gitu. Nah, ternyata ada juga peneliti sebelumnya itu membahas di daerah kalian itu juga longsor, tapi mungkin metodenya lain. Kalian dengan metode story misalnya, yang peneliti terdahulu metodenya lain, itu boleh. Asal jangan metodenya sama. Kalau metodenya sama nanti kalian dianggap sebagai plagiat gitu ya. Usahakan berbeda metodenya. Kalaupun sama misalnya membahas tentang longsor, tapi kalian metodenya harus lain.
Nah, dari studi pustaka gitu ya, referensi, cari peta geologi regional, peta topografi. Nah, ini kalian lihat geografinya, bentang alamnya gimana, geologinya regional bagaimana, terus nanti metodenya apa. Nah, dari data-data ini, kalian akan mendapat informasi secara umum dari daerah tersebut, stratigrafinya, bagaimana urut-urutan batuannya, bagaimana struktur geologinya, apa saja yang ada, kemudian geomorfologinya bagaimana. Nah, setelah kalian teliti, nanti ya, setelah kalian dapatkan stratigrafi daerah penelitian, struktur geologi daerah penelitian, geomorfologi daerah penelitian, kalian sintesakan atau kalian ceritakan dalam bentuk sejarah geologi. Nah, kalau sudah sejarah geologi, nanti bisa kaitannya dengan geologi terapan. Nah, ketika kita melakukan pemetaan, makanya kenapa kok skripsi itu diletakkan di semester 8. Karena skripsi itu merupakan gabungan dari semua ilmu yang sudah diberikan dari semester 1 sampai semester 7. Makanya harus paham tentang petrologi, tentang paleontologi, gitu ya. Paleontologi bisa paleontologi umum, makro paleontologi maupun mikro. Ini stratigrafi, struktur geologi, geomorfologi, sejarah geologi, terus kemudian geologi terapan ya, geologi tata lingkungan, mungkin bisa seperti geologi ekonomi, endapan mineral, minyak bumi, geohidro, kemudian geologi lingkungan, mungkin geologi teknik gitu ya. Nah, itu sudah semua. Artinya ketika kalian skripsi, dalam tanda petik kalian sudah siap. Karena sudah memahami semua ilmu geologi yang dari semester 1 sampai semester 7. Harus memahami, bukan hafal. Geologi itu bukan hafalan. Harus hafal. Bukan hafal, tapi harus paham. Karena satu ilmu dengan ilmu yang lain di geologi itu saling terkait. Contoh, kristalografi mineralogi itu kaitannya dengan petrologi. Petrologi secara umum ya kaitannya nanti dengan mineralogi dan petrografi. Ya, seperti itu. Jadi harus memahami ilmunya, jangan hanya hafalan. Jadi ketika kalian kuliah ini juga jangan hanya mengejar nilai, tapi mengejar juga pemahaman ilmunya. Ya percuma saja nanti kalau misalnya nilainya A gitu ya, tetapi disuruh bekerja nggak bisa apa-apa kan, malu kita, gitu ya. Nah tahapan geologi itu kalau di kita lihat di Standar Nasional Indonesia BSN itu ya, BSN 461998, ini juga sudah saya berikan di referensi ya, nanti bisa di-download. Itu tahapannya mulai dari sini, dari awal. Ini ada tahapan persiapan, ya kalau kita bagi besar, ini ada tahapan persiapan, penelitian lapangan, kegiatan studi, dan pelaporan. Nah, tahapan persiapan ini apa saja yang harus dilakukan? Nah, interpretasi penginderaan jauh misalnya, kalau ada foto udara. Terus kalau misalnya kalian sudah dapat petanya, bisa interpretasi peta topografi, bisa interpretasi dari DEM. Ini harus dilakukan di awal, ya. Terus kemudian harus kalian siapkan peta dasar, itu peta topografi. Terus kemudian perlengkapan lapangan, harus kalian siapkan studi literatur. Nah, selama ini kalau saya lihat, ini kadang tidak dilakukan. Dilakukannya nanti di sini, gitu ya. Ada salah. Nah, dari kita menginterpretasi ini, akhirnya kita merencanakan lintasan nanti. Jadi perencanaan lintasan itu dilakukan di sini. Kita akan melintas lewat mana, jalurnya bagaimana, apakah mengikuti sungai atau mengikuti jalan, itu harus disiapkan di sini. Nah, ketika tahap penelitian, ini yang harus kita lakukan. Yang rencana lintasan tadi sudah kita buat, terus kemudian kita lakukan di lapangan. Nah, interpretasi dari foto udara, dari DEM itu kita nanti bisa menginterpretasi ada, misalnya ada sesar gitu ya. Nah, data-data itulah yang harus kalian cari di lapangan. Harus kalian buktikan benar nggak ini sesar, atau jangan-jangan hanya erosi saja, erosi topografi gitu ya. Nah, ini di sini sudah mulai ini lintasan geologi, misalnya dari perencanaan lintasan tadi lewat sungai ya kita lewat sungai. Terus kemudian kalian rekam faktanya jadi data.
Pengumpulan data, penggambaran, percontohan sampel. Nah, sampel itu sebenarnya tidak semua LP harus ada sampel. Kalau kalian sudah yakin. Tapi kalau tidak yakin gitu ya, daripada saat kalian berkutat di satu tempat yang hanya untuk mendeskripsi batuan tidak selesai, ya ambil contohnya. Ambil contoh batuan, nanti ketika di camp, dalam keadaan santai gitu ya, dideskripsi ulang. Ya. Nah, pengambilan sampel ini wajib juga, tapi tidak semua LP ya wajib untuk misalnya nanti analisis sehatan petrografi, untuk analisis umur. Nah, itu juga harus kalian ambil contohnya. Artinya tidak semua LP harus ada contohnya. Bayangkan misalnya kalau kalian dalam daerah pemetaan 9 kali 9 kilo kali 9 kilo ada 100 LP, terus kemudian masing-masing LP kalian mengambil sampel, meskipun cuma satu hand specimen itu kan 1 kilo gitu ya, dalam tanda petik sekitar 1 kiloan lah. Bayangkan kalau misalnya 100 LP kalian ngambil sampel semua, ada 100 kilo. Berapa karung yang harus kalian bawa dari lapangan untuk kembali ke Jogja. Nah, harus pinter-pinter kita untuk mengambil percontohan. Nah, nanti dari lapangan itu bisa kita buat peta LP, gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya sudah di akhir-akhir pemetaan, nanti kita bisa buat peta geologi sementaranya, karena kita sudah tahu penyebarannya, kita buat sementara. Nah, baru nanti di camp akan dirapikan, atau setelah di Jogja dirapikan, benar nggak penyebarannya sesuai dengan yang di lapangan atau tidak. Nah, setelah ini di lapangan selesai, nah masuklah ke tahap kegiatan studio. Kegiatan studio itu kegiatan laboratorium dan studio. Kalau analisis kesehatan petrografi ya di lab gitu ya. Fosil juga di lab. Kalau untuk menganalisis uji kuat tekan ya di lab gitu ya. Nah, dari sini itu ada database gitu. Nah, kemudian dari database ini kembali lagi dilihat dari interpretasi tadi, cocok enggak gitu. Ya, cocok enggak. Nah, kalau sudah cocok ini akan jadi peta geologi. Nah, peta geologi kalau kita sesama geologi itu hanya peta saja sudah bisa. Tetapi kadang pengguna peta geologi itu kan bukan hanya orang geologi, orang awam pun juga menggunakan. Nah, makanya dibuatlah pelaporan dalam bentuk tulisan. Nah, ini menjelaskan semua apa yang ada di daerah penelitian kalian. Nah, kegiatan persiapan tadi ya, sama yang sudah saya ceritakan tadi, ya pertama menentukan coupling, terus kemudian mempersiapkan peta topografi, persiapan lapangan, terus kemudian persiapan administrasi gitu ya, surat izin, surat pengantar dari fakultas gitu ya, terus studi pustaka tadi mengenal referensi atau jurnal-jurnal terkait dengan peneliti-peneliti terdahulu, terus kemudian kita lihat peta geologi regional, ya, terus kemudian dari foto udara atau dari DEM atau Google Earth gitu bisa membantu. Nah, terus kemudian ada analisis morfologi, tapi masih di apa sebelum ke lapangan. Nah, tak kalah pentingnya di sini, nah setelah kalian ini mencoba merencanakan lintasan, apakah kita pakai lintasan terbuka atau lintasan tertutup. Terus kemudian ada jadwal kerja, kita mulai kapan, selesai kapan, terus target misalnya sidang pendadaran kapan. Kalau itu dalam tahapan skripsi. Terus kemudian ada persiapan biaya, ya persiapan biaya RAB-nya lah, rencana anggaran biaya selama kalian di lapangan, berapa yang harus dibutuhkan, terus kemudian ketika kita di lab, di studio, itu berapa yang harus kita butuhkan. Nah, ini kadang penting gitu. Ini penting, karena ini untuk latihan, jangan copy paste. Ini yang sering saya lihat, ini copy paste. Buatlah sendiri serici mungkin, karena nanti mungkin suatu saat kalau kalian kerja ditugaskan ke satu daerah tanpa didampingi oleh orang keuangan. Nah, kalian harus disuruh membuat ini.
Nah, kalau dari sekarang kalian latihan, begitu nanti sudah bekerja ditugaskan tanpa didampingi orang keuangan, kalian sudah bisa membuat, kalian bisa perkirakan. Oh, saya ke lapangan sekian hari, butuh logistik sekian, logistiknya apa saja, harganya berapa, itu yang harus kalian tulis. Nah, ini contoh dari peta geologi regional gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya daerahnya di sini gitu ya, daerah sini, oh ternyata ini kemungkinan nanti ada ketemu dua formasi, misalnya formasi Ngelanggeran sama formasi Wonosari, misalnya ya, kalau daerahnya sini. Terus kemudian ketika kalian setelah ini kan ada namanya survei tinjau. Survei tinjau itu nanti lintasannya bagaimana ya, itu jalan-jalan ini tembusnya kemana. Kalau saya lewat jalan ini, nanti bisa nggak kembali ke titik yang awal tadi. Itu gunanya lintasan. Nah, ketika kalian melintas, kan kalian bisa mengamati di lapangan. Oh, ini kok ada dataran, di sini ada gunung, terus ada bukit, bukitnya bentuknya seperti ini. Nah, bisa kalian interpretasi. Nah, kadang juga peta ini juga disajikan, kalau kalian sudah punya peta topografi, nanti disajikan dalam peta bentuk peta kelerengan gini, atau bisa berdasarkan peta DEM ini. Peta kelerengan, oh yang ini curam. Ya, nanti kita lihat DEM-nya benar nggak curam. Ini yang harus dilakukan sebelum kalian ke lapangan. Jangan ini dilakukan setelah dari lapangan. Itu banyak kasus yang saya jumpai. Jadi analisis-analisis strukturnya ini ditampilkan di peta geologi itu setelah dari lapangan. Padahal itu diperkirakan. Ketika saya tanya, loh ini sesarnya diperkirakan dasarnya dari apa? Dari DEM, Pak. DEM kalau melakukan di lapangan atau di sebelum kamu lapangan, setelah dari lapangan, Pak. Nah, itu salah. Ya. Digital elevation model kayak gini membantu kita menginterpretasi awal. Misalnya ada sesar itu, ya di lapangan kita cari sesar data-datanya untuk mendukung apakah benar interpretasi kita yang sebelum berangkat ini ada sesar atau jangan-jangan hanya kekar tapi dalam skala besar. Jadi harap diingat kekar di lapangan itu tidak hanya kecil-kecil itu yang seperti di Singkapan itu ada kekar. Bisa saja kekarnya itu penyebarannya sangat panjang gitu ya. Jadi kekar itu bisa dalam bentuk besar gitu, sebelum dia bergeser menjadi sesar. Gitu. Nah, ini data-data ini apa namanya? Ini harus dilakukan sebelum ke lapangan. Kemudian dari interpretasi ini ya, di sini ini kalau kalian perhatikan dari peta topografi, di sini konturnya rapat, kok di sini konturnya renggang ya. Di sini konturnya renggang, terus ini kok ada kontur yang bulat gitu ya. Nah, ini harus kalian apa namanya? Curiga. Jadi sebelum ke lapangan ini kok konturnya rapat, jangan-jangan ini kontur rapat ini batuannya resisten. Yang ini kontur tidak rapat, oh berarti batuannya kurang resisten. Nah, batuan yang kurang resisten mungkin batuan sedimen. Oh, yang ini batuan resisten. Resisten itu bisa batuan beku, bisa breksi, gitu ya. Itu yang harus diperkirakan. Terus kemudian mungkin ada batu gamping, gitu. Terus di sini ada kontur bulat. Ini kontur bulat apa ya? Ya. Oh, jangan-jangan ini ada suatu intrusi misalnya. Nah, ketika di lapangan sudah apa namanya pendahuluan atau recognize itu survei tinjau. Nah, ke lapangannya bentuknya kok ini memang di sekitarnya datar, kok ini ada tonjolan gitu. Terus kemudian di sini ada bukit gitu. Terus ini kok kemiringannya landai, terus ini ada apa namanya? Bukit juga yang bentuknya kerucut gitu. Terus ini datar, ini apa nih batuannya. Nah, ini juga harusnya interpretasi ini harus dilakukan sebelum kalian ke lapangan. Oh, kalau kontur rapat begini, saya nggak mungkin lah jalan memotong kontur karena pasti terbit tebingnya kan curam atau terjal. Nah, bagaimana ya harus kita misalnya ngikuti sungai tapi sampai di sini berhenti. Ngikuti sungai lagi ini berhenti. Oh, berarti lintasan saya adalah lintasan terbuka. Nah, lintasan-lintasan ini yang harus dilakukan sebelum kalian ke lapangan ketika menginterpretasi dari peta dasarnya yaitu peta topografi tadi. Nah, terus kemudian kalau dari regional gitu ya, ini contoh saja di Kulon Progo gitu. Dari peta geologi ini kok warnanya merah gitu ya, penyebarannya luas.
tapi di sekitarnya ini ada sesar-sesar radial, sesar-sesar turun radial. Nah, kita harus curiga, oh jangan-jangan dulu ini bekas gunung api ini. Nah, kena bekas gunung api berarti kan produknya mungkin ada intrusi, ada lava, ada breksi, ada tuf gitu ya di sekitar itu. Ya, terus kemudian ini bentuknya kok bulat gitu ya, ini kok bulat. Nah, gitu kan. Ini yang harus kalian lakukan sebelum ke lapangan, interpretasi-interpretasi seperti ini. Terus kemudian kalau dari dam, gitu ya, kalau kita dari dam, ini kita lihat, ini juga gitu, ini ada, misalnya ini di Kulon Progo, gitu ya, kok bentuknya gini ya, ini kalau kita lihat, ini Kulon Progo kok bentuknya lain sendiri, ini, yang lainnya mungkin begini, memanjang dari barat laut ke tenggara, tapi ini utara selatan sendiri. Terus kemudian ini kalau kalian lihat, ini kok bentuknya seperti ada depresi gitu ya di tengah, di pinggirnya di tinggi, di tengahnya ada apa namanya depresi, kemudian juga di sini juga gitu, di pinggirnya ini kok tinggi, terus kemudian di tengah juga ada depresi, terus kemudian ini kok ada garis lurus gitu ya, terus ini kok ini ada apa namanya semacam tebing gitu ya, ini tinggi kok yang lainnya relatif datar, di bawah datar. Nah, kalau kita perhatikan ternyata, oh ini tebingnya curam yang di sini. Ini. Nah, jangan-jangan ini ada sesar. Ya, ada sesar. Sesarnya apa? Kalau yang ini tinggi, ini yang ini rendah, oh jangan-jangan sesar turun. Yang ini naik, yang ini turun. Seperti itu. Nah, ini yang harus kalian lakukan sebelum ke lapangan. Atau dari SRTM gitu. Ini SRTM ya, bukan SR. Nah, SRTM ini bisa kalian download gratis gitu ya. Kalau kalian cari. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini juga bisa kalian buat dari DEM ya, Digital Elevation Model, dari peta kontur kalian, terus kemudian kalian buat 3 dimensi, nanti akan muncul peta DEM-nya. Kalau kita lihat nih, kenampakannya ada morfologi yang lurus gitu ya. Ini lurus, terus ini ada tinggian-tinggian, terus kemudian ini ada tonjolan. Nah, ini yang harus kalian interpretasi. Atau dari peta topografi, kita tanpa DEM pun itu pakai topografi, sama seperti zaman saya karena DEM tidak ada, hanya saya menggunakan peta topografi. Ya, ini ada, ini sudah diinterpretasi. Ya, ini kalau kita lihat nih ada kontur rapat yang lurus, ini juga begitu. Terus kemudian ini kalau kalian berarti ada penjuluran, oh jangan-jangan ini ada sesar-sesar geser seperti ini. Nah, ketika kita sudah menginterpretasi ini, nah kita cari datanya di lapangan. Ketika kita di lapangan, kita cari gitu. Kita cari, jangan kita ke lapangan tanpa melakukan ini gitu. Nah, akhirnya apa? Kita bingung sendiri apa yang harus saya cari di lapangannya. Tapi kalau sudah kita buat begini, oh, saya di sini misalnya nanti di ini kemungkinan ada sesar ya dicari data-datanya. Ini sama peta geologi regional, ya masih ada kegiatan sesar-sesar, terus kita analisis penyebarannya, gitu kita lihat nanti daerah pemetaan kita di mana. Nah, itu yang harus kita lakukan pada waktu studi pustaka, pada waktu studi pustaka sebelum ke lapangan. Atau dari Google Earth, nah itu juga gitu, dari Google Earth. Dari Google Earth ini juga ada kelurusan gitu ya, ada kelurusan. Terus kemudian ini kalau ketika kalian lihat ini kelurusan bukit gitu, tapi bukit yang ini bergeser kok nggak lurus ke sana gitu, agak ke sana. Nah, jangan-jangan ini ada sesar yang menggeser ya bukit ini gitu ya, bukit ini. Terus kemudian kalau kita di lapangan gitu ya, sudah di lapangan ya seperti ini, ada seperti ini, yang lainnya kok banyak tumbuhan kok ini, oh jangan-jangan ada longsor ini, ya, ada longsor. Nah, ketika kita lihat dari jauh ada longsor, ya kita datangi, kita catat longsornya jenisnya apa, itu ya, arah longsorannya kemana, nah itu yang harus kalian investasi. Nah di Google Earth itu juga bisa kalian lihat ini. Ini juga bisa kalian lihat kalau Google Earth-nya yang sekarang gitu ya, meskipun 2 dimensi ini kalian bisa lihat ini. Ya, itu kalian perkirakan. Nah, nanti di lapangan dibuktikan benar nggak ini longsor. Atau jangan-jangan penduduk yang membuka lahan saja.
untuk jadikan misalnya perkebunan atau tegalan. Nah, setelah itu juga kita interpretasi ini ya, seperti ini kalau kita ada studi-studi pustaka sebelumnya, ya kalau studi pustaka biasanya di jurnal-jurnal atau peneliti-peneliti sebelumnya juga ada kenampakan sesar-sesar begini. Nah, nanti kita datangi benar nggak ini bentuknya sesar begini. Nah, cari datanya di sini. Misalnya ada garis-garisnya, ya diukur garis-garisnya, nanti bidang sesarnya diukur berapa, terus offset perlapisannya harus kalian rekam selama di lapangan. Nah, tak kalah pentingnya ketika kita studi pustaka tadi, setelah studi pustaka, setelah studi peta topografi, tentukan atau membuat perencanaan lintasan. Nah, lintasannya bagaimana yang baik gitu ya? Lintasan yang paling tidak menemukan banyak singkapan, yaitu biasanya di sungai. Ya, di sungai, di tebing bukit yang kepotong jalan misalnya. Di jalan setapak tapi tidak di punggungan misalnya. Di sekitar lereng, jalan baru, terus kemudian ada penambangan. Nah, penambangan itu sangat membantu kita ketika pemetaan gitu, karena banyak singkapan di sana. Terus usahakan lintasan itu tegak lurus jurus. Artinya kalau tegak lurus jurus gitu, kita akan mendapatkan variasi litologi yang banyak. Kalau kita misalnya batuannya miringnya begini gitu ya, terus kita berjalannya ke sana, oh berarti kalau miring ini, oh nanti saya akan menemukan variasi batuan yang berbeda-beda. Satu, kedua, saya akan berjalan ke arah yang relatif lebih mudah, ya. Nah, boleh nggak Pak kita lintasannya sejajar strike? Boleh. Kalau kita pengen mengetahui penyebarannya, misalnya batu pasir. Batu pasir ini penyebarannya secara lateral bagaimana? Apakah menurut atau tidak? Nah, kita lakukan sejajar dengan strike, gitu ya. Ya kalau misalnya gini, usahakan. Sorry. Jadi begini, kita usahakan lintasan kita adalah tegak lurus dengan strike, karena pasti akan mendapatkan variasi litologi yang banyak. Variasi litologi, serta umurnya berbeda. Kemudian kalau kita berjalan sejajar strike ke sana, gitu, kalau ini batu pasir, gitu ya, kita pengen mengikuti kemenerusannya secara lateral. Nah, kita jalannya ke sana, lintasannya boleh. Apakah benar nanti batu pasirnya itu menerus ke sana atau menerus ke sana? Jangan-jangan ketika kita ikuti, ternyata di tempat lain nanti berubah jadi batu lempung, gitu ya. Nah, itu yang dilakukan agar nantinya juga penampang geologinya lebih akurat ketika kita sejajar strike. Nah, bagaimana Pak? Kan kita belum ke lapangan Pak. Bagaimana kita mengetahui ini strike-nya begini? Nah, kan dari studi pustaka tadi, geologi regional. Geologi regional kan, kalau kita amati peta geologi regional, itu kan ada strike deep, strike deep. Nah, kita berdasarkan mengasumsikan, oh di lapangan nanti paling tidak strike deep-nya seperti yang ada di peta geologi regional. Makanya kita buat perencanaan lintasannya. Jangan berkilah. Lah di peta topografi kan nggak ada strike deep-nya, Pak. Jadi suka-suka saya saja merencanakan lintasan. Ya salah. Gitu. Harus dilihat peta geologi regionalnya. Kalau strike-nya bagaimana, terus kita harus arah lintasannya bagaimana. Nah, pada sikatnya itu kalau lintasan itu harus dikendalikan agar lintasan kita bisa baik. Nah, lintasan itu bisa terukur ini dengan kompas dan pita ukur, terus kemudian dengan instrumen optik gitu ya, seperti ya kemarin di awal GPS geodetik gitu ya, itu yang menggunakan optik itu terukur panjangnya lintasan berapa, arahnya berapa, itu langsung terukur. Kemudian terikat ini di titik satu, di titik diikat di satu titik, di mana titik itu baik di peta maupun di lapangan ada. Misalnya seperti percabangan jalan besar itu di peta dan di lapangan pasti ada. Nah, itu artinya terikat. Terus kemudian ada tertutup,
oleh 2 atau lebih titik ikat. Jadi misalnya di sini ada cabang jalan, terus nanti di ujung sana juga ada cabang jalan. Nah, kita mulai dari ujung jalan pertigaan jalan itu diikat sama ujung jalan pertigaan yang ada di lainnya. Nah, pertigaan itu bisa saja di lapangan ada, di peta juga ada. Itu kalau tertutup. Kalau terpandu ya kita jalan dengan menggunakan GPS itu. Lintasan dengan menggunakan GPS itu namanya terpandu. Terus kemudian terbuka. Nah, terbuka ini harus hati-hati karena ini dikendalikan oleh kemahiran membaca peta. Jadi kita membaca peta sudah mahir, sudah pas, sudah yakin, sudah kita apa yang lihat kita di lapangan itu sama dengan yang di peta. Kalau kita sudah mahir, nggak apa-apa, kita pakai lintasan yang terbuka, gitu ya. Nah, pada umumnya geologi itu lintasannya itu tidak kembali melalui lintasan yang sama. Misalnya hari ini lintasannya ini, besok lintasannya itu lagi, besoknya lintasan itu lagi. Enggak. Hari ini lintasannya di sini, besok lintasannya di tempat lain, besok lintasannya di tempat lain. Kecuali kalau pulang, ya kalau pulang gitu melalui lintasan itu enggak apa-apa pulang. Tapi kan nggak mengamati pengamatan, nggak melakukan pengamatan, hanya melintas saja. Ya. Nah, kemudian setelah kalian studi pustaka segala macam, terus perencanaan desain, barulah kalian ke lapangan. Nah, ke lapangan, hal yang pertama harus kalian lakukan adalah pengurusan administrasi. Ini penting sekali, saya tidak segan-segan untuk mengingatkan, karena banyak yang tidak melakukan ini. Jadi ya ke lapangan tanpa dibekali surat, tanpa dibekali pengurusan izin gitu. Nah, apabila nanti kalian masuk di daerah konflik itu akan repot. Karena kalian nggak bawa surat, terus misalnya penduduk curiga, kalian ditangkap, terus kalian ngaku-ngaku mahasiswa jurusan teknik geologi, terus yang orangnya nelpon ke jurusan teknik geologi, ya, tetapi setelah kita telusuri nggak ada suratnya, ya kita kan nggak bisa membantu gitu ya. Ya paling jawabnya benar Pak, cuman kalau ke lapangan saya nggak tahu gitu. Ini penting pengurusan administrasi, apalagi kalau kita di luar Jawa itu sangat penting sekali. Karena kalaupun kita sudah mengurus ini, itu pun masih kadang terkendala, ya, terkendala. Terus kemudian setelah itu penentuan lokasi camp, misalnya kita ke kos di mana itu kita tentukan di peta itu kita di mana. Terus kemudian kita lihat lagi rencana lintasannya, gitu ya. Rencana lintasannya kita lihat-lihat. Ternyata kalau misalnya, oh ini nggak bisa nih, nggak bisa lewat sungai misalnya, ini harus dirubah. Nah itu yang harus kita lakukan. Terus pengamatan di lapangan, baik deskripsi, singkapan batuan, pengukuran tadi ya, pengukuran strike depth, kekar, bidang kekar, terus sesar, misalnya ada foliasi, ini kalian ukur. Terus kemudian kalian rekam itu bisa dalam bentuk tulisan, rekam data, terus kemudian bisa foto gitu ya. Nah, setelah itu kalian plotting di peta. Ini langsung, jadi di lapangan ketika kalian ketemu singkapan, sudah kalian koordinatnya sudah tahu, lokasinya langsung diplot di peta. Jangan ditunda. Gitu ya. Bayangkan kalau misalnya kalian lokasi pengamatannya 100, kalian nggak plot langsung di peta, begitu di Jogja kalian ngeplot berapa lama. Gitu ya. Terus kemudian ada foto, sketsa singkapan, pengambilan sampel batuan. Terus kemudian setelah itu kita lakukan pengolahan data di studio maupun di laboratorium. Di laboratorium ya bisa analisis fosil, petrografi, analisis struktur geologi gitu ya. Nah, analisis struktur geologi bisa kalian lakukan di lab maupun di kos. Kalau di kos namanya studio. Terus kalau kalian menguji sifat fisik dan mekanik batuan gitu ya, untuk mengetahui porositas, terus mengetahui uji kuat tekan gitu ya di lab. Terus penggambaran peta-peta gitu ya. Jadi kalian buat peta-petanya, baik peta lintasan pengamatan, peta geomorfologi, peta geologi, kolom stratigrafi, diagram blok, ya. Ini yang kalian lakukan selama di peta. Mungkin kalau perlu digitasi peta ya harus kalian lakukan. Gitu. Nah setelah itu, setelah jadi semua, barulah kalian buat laporannya.
Jadi nanti format penulisan laporan itu bisa dipelajari dari kalau mata kuliah yang metodologi dan teknik penulisan ilmiah gitu ya, terus kemudian perbanyak peta, terus kemudian persiapan bahan presentasi. Nah, metode utama dalam pemetaan geologi adalah melakukan lintasan pengamatan. Nah, lintasan pengamatan itu harusnya dilakukan jalan kaki, tidak bersepeda motor, apalagi bermobil. Nah, selama ini kan cuman ya jalan motor gitu ya. Saya ketemu singkapan baru melakukan pengamatan. Padahal lintasan itu kan juga sebenarnya mengamati. Kalau kita jalan, pasti lihat kanan kiri jalan kita itu apa batuannya. Nah, ketika kita jalan itu juga sebenarnya lintasan itu kita warnai. Oh, ini batuannya sedimen, batu pasir, oh kasih warna kuning. Kalau motor kan enggak. Oh, ketemu singkapan. Oh, kalau ini batu pasir, di sini batu pasir, ya sudah, ini lintasannya batu pasir, padahal belum tentu. Misalnya ada sisipannya batu lempung gitu ya. Nah, ingat ini jalan kaki. Ini lintasan pengamatan, bisa lintasan kalau seperti ini lintasan terbuka, ini tertutup. Kalau terbuka ini tidak kembali pada titik awal, kalau ini kembali lagi pada titik awal. Nah, biasanya lintasan terbuka ini untuk daerah yang luas, kalau yang tertutup ya biasanya daerahnya relatif lebih sempit. Metode ini bisa metode orientasi lapangan, ini ya. Ini juga kemahiran kalian mengamati peta. Terus kemudian metode lintasan kompas, jadi dipakai kompas. Terus kemudian lintasan pita ukur dan kompas. Nah, kemudian kita plotting. Nah, seperti ini diplot. Misalnya plot 2 arah, kita ketemu posisinya di mana, itu plotting penggambarannya. Tapi saat ini kalian kalau melakukan pemetaan sudah dipandu oleh GPS. Jadi kadang nggak perlu shooting 1 arah, shooting 2 arah gitu ya. Hanya dari koordinat GPS, kemudian kalian mark, nah, kemudian kalian plot di peta berdasarkan koordinat lintang dan bujurnya itu sudah ketemu titiknya. Nah, kalau dengan menggunakan GPS, itu adalah disebut metode lintasan dengan GPS. Ini metodenya, jenis metode orientasi, metode lintasan, terus kemudian metode kompas dan ukur nih, kelebihan dan kekurangannya, ya, kelebihan dan kekurangannya. Terus kemudian ini jenis-jenis peta. Nah, jenis-jenis peta apa saja jenis-jenisnya? Jenisnya itu kalau sebenarnya kalau definisi peta itu adalah gambaran bentang alam yang diperkecil, kemudian dilukiskan dalam satu lembar kertas, sehingga orang mudah mengenal dan melihat dan membacanya serta membawanya. Ini gambaran dari peta, definisi dari peta. Nah, pada dasarnya peta itu ada 3 jenis, yaitu peta situasi, peta tematik, dan peta topografi. Jadi yang sering kita gunakan itu adalah peta tematik dan peta topografi. Ini peta situasi. Kalau peta situasi itu definisinya adalah peta yang menggambarkan situasi alamiah daerah yang bersangkutan. Nah, situasi itu yang dimaksud bisa keberadaan sungai, letak pencakit, gunung, danau, laut, dan sekitarnya. Kemudian keadaan yang merupakan hasil karya manusia. Ini bisa jalan, selokan, gitu ya. Termasuk misalnya sertifikat itu ada petanya, itu namanya peta situasi. Terus kemudian kalau contohnya itu adalah peta Atlas Indonesia dan dunia, atau misalnya peta Jambi skalanya 1:534.000, jadi sangat luas. Itu namanya peta situasi. Nah, kalau peta tematik itu ya peta yang menggambarkan gambaran suatu tema tertentu. Jadi tema tertentu. Peta tematik itu bisa peta aliran sungai, jadi peta aliran sungai, terus peta penyebaran kota, ibu kota, kecamatan, kemudian peta tematik penyebaran bahan galian industri, ya, tempat-tempat bahan galian industrinya di mana saja. Nah, yang ini adalah peta tematik geologi. Nah, peta tematik geologi kadang kita sebut sebagai peta geologi. Ini merupakan salah satu dari antara peta yang penekannya pada aspek geologi. Nah, kita lihat pada aspek geologi, yang menggambarkan jenis litologi, penyebaran, batas-batasnya, macamnya apa saja, penyebaran struktur geologinya apa saja,
tapi digambarkan dalam selembar kertas. Kertasnya bisa ukuran A4, bisa ukuran A0 yang 1 meter. Ya, artinya itu satu kertas. Terus kemudian dalam peta geologi bisa ditambahkan keterlambatan bahan tambang, bahan galian, terus kemudian bahan-bahan lain, atau misalnya ada longsor tadi, gitu ya, itu harus dicantumkan. Nah, peta tematik lainnya, gitu ya, peta tematik lainnya, ini ya contoh-contohnya ya, peta hasil tambang bumi, peta minyak bumi, peta penutup lahan nasional, dan lain-lain, termasuk peta tematik. Nah, peta-peta tematik menunjukkan peta yang tematik, variasinya cukup banyak, dapat tergantung keperluannya. Termasuk di dalamnya peta geologi. Ya, termasuk peta geologi itu merupakan salah satu contoh dari peta tematik. Kemudian kalau peta topografi, apalagi nih peta topografi gitu ya. Peta topografi itu yang disebut sebagai, kadang disebut sebagai peta rupa bumi. Kalau sekarang dikeluarkan oleh Bagus Surtanal, peta RBI namanya, peta rupa bumi Indonesia. Itu adalah peta situasi darat, di darat ya, atau kenampakan permukaan bumi yang padanya digambarkan dalam bentuk garis-garis kontur dan segala sesuatu hasil budidaya manusia. Jadi bentang alam yang ada di lapangan itu digambarkan dalam bentuk garis-garis kontur. Kemudian juga hasil budidaya manusia, misalnya jalan, rel kereta api, terus kemudian makam, sawah, tegalan itu digambarkan. Nah, hal-hal tersebut itu masuk dalam budidaya manusia, karena yang membuat adalah manusia tadi. Ya, ini. Kemudian garis kontur tadi, bentang alam yang di lapangan itu digambarkan dengan garis kontur. Garis kontur apa? Garis yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Jadi kalau titik-titik punya ketinggian sama, misalnya ketinggiannya 100, 100, 100, itu juga bisa dihubungkan. Tetapi di lapangan kan kita tidak ketemu garis kontur, makanya ditambahkan definisinya. Garis khayal atau garis maya yang menghubungkan titik-titik mempunyai ketinggian yang sama. Karena di lapangan nggak akan ketemu garis kontur, gitu ya. Itu definisinya. Dan garis kontur itu tidak bisa berpotongan dengan satu yang lainnya. Tapi bisa saja ketika penggambarannya ada tebing, gitu ya. Tebing yang begini itu bisa saja kasus-kasus tertentu. Nah, ketinggian itu digambarkan melalui referensi tertentu. Ya, ketinggian ya, garis yang menghubungkan titik-titik ketinggian yang sama tadi, garis khayal atau garis maya yang menghubungkan titik-titik ketinggian yang sama tadi, itu digambarkan dari bidang referensi tertentu. Titik 100 itu referensinya apa sih? Nah, itu kan. Nah, referensinya kita gunakan adalah air laut. Jadi sea water level. Jadi air laut itu dianggap ketinggiannya adalah 0 meter. Nah, penggambarannya nanti di garis kontur itu bisa positif, bisa negatif. Bisa saja kalian jumpai nanti garis kontur misalnya begini. Ini plus 100. Ini ya. Kemudian ada, sorry. Ini misalnya plus 125. Gini. Artinya apa? Plus ini itu kalau kita ini air laut, ya ini berarti ada di sini. Ini titik 100. Artinya di atas bidang referensi, di atas muka air laut. Tapi biasanya plus ini tidak ditulis. Jadi kalau kalian lihat garis kontur itu ya hanya kalian akan begini. Ini dianggap ini plus. Artinya ini titik ketinggian 100 di atas muka air laut. Ini. Tapi juga bisa saja nanti konturnya misalnya minus 100. Kemudian ini ada minus 125 gitu. Nah, minus ini menandakan ini 0 meternya ya. Artinya itu di bawah water level, sea water level, di bawah muka air laut. Jadi di sini misalnya ini 100. Minus. Artinya di bawah permukaan air laut. Nah,
Minus ini yang sering digambarkan kalau di peta topografi, plus ini kadang tidak ditulis. Ya hanya notasi begini. Tetapi kalau untuk minus itu pasti ditulis karena ini terkait dengan batimetri namanya. Nanti kalau bahasa Indonesianya adalah batimetri begini. Peta kedalaman laut atau peta kedalaman di bawah permukaan air laut. Itu kita apa namanya? Menggunakan tanda minus. Ya, seperti itu. Referensinya dari garis kontur tadi. Nah, itu baik terkait dengan tahapan pemetaan geologi. Silahkan masih ada waktu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Izin Pak. Ya. Baik, mungkin saya ingin bertanya Pak. Nah, sebelum kita ke lapangan kan pasti kita biasanya kan kita pakai panduannya itu peta topografi kan Pak untuk kayak lihat lintasan terus apa titik keberadaannya kita. Nah, kalau contohnya misalnya di daerahnya saya kan NTT itu kan kayak contohnya di Kabupaten Sika sendiri. Misalnya saya mau mapping di sana, tapi kayak apa dia sumber-sumbernya contoh untuk peta topografi apa-apa tuh kayak kadang tuh sulit Pak. Nah itu tuh kan kemarin di geologi GL1 kan kita kalau peta yang apa daerah yang tidak maksudnya belum punya data seperti itu kan kita bisa lakukan apa ya mapping yang apa kompas dan pita ukur kan Pak untuk buat peta topografinya. Nah itu tuh untuk atasi, tapi kan sebelum kita ke lapangan kan mau tidak mau kita harus punya peta topografi kan Pak. Nah itu hal seperti itu tuh harus bagaimana Pak? Terima kasih. Ya baik. Kalau untuk peta topografi, ya peta topografi sebenarnya kalian bisa unduh di Badan Informasi dan Geospasial namanya sekarang. Kalau dulu namanya Bagus Surtanal. Masuk di webnya Bagus Surtanal, nanti semua peta rupa bumi Indonesia itu sudah ada. Tapi memang kadang kalau yang di luar Jawa itu kadang petanya itu 1:50.000. Kalau di Jawa sudah 1:25.000. Tetapi kalau di luar Jawa itu 1:50.000. Itu peta rupa bumi itu sudah ada di Bagus Surtanal. Ya, di Bagus Surtanal itu sudah ada. Tinggal kalian download lembarnya di mana gitu. Kalau kalian tahu lembarnya, kalian cari, terus kemudian kalau ketemu kalian download gitu ya. Itu sudah ada di Bagus Surtanal. Dulu namanya Bagus Surtanal, tapi sekarang jadi BIG namanya. Badan Informasi Geospasial. Di BIG begini. Badan Informasi Geospasial. Kalau dulu namanya Bagus Surtanal. Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional ini yang menghasilkan semua peta topografi Indonesia. Tapi kadang memang di luar Jawa itu peta topografinya 1:50.000. Oke, itu bisa kalian. Nah, kalau misalnya kalian tidak ketemu peta topografinya, memang bisa dilakukan dengan peta metode kompas dan pita ukur. Tapi bayangkan kalau misalnya 9 kilo kali 9 kilo kalian harus bikin peta gitu kan. Nah, carilah di webnya ini ada semua peta rupa bumi Indonesia namanya. Nah, kemudian untuk merencanakan lintasan bagaimana Pak? Kalau misalnya tidak ketemu di sini gitu ya. Tidak ketemu di sini. Nah, carilah peta geologi regionalnya. Peta geologi regionalnya, daerah yang akan kalian petakan itu di mana. Nah, cari di Google itu banyak gitu ya. Juga bisa di-download secara free kadang gitu ya. Nah, dicari setelah kalian dapat gitu ya. Nah, kalian rencanakan lintasannya berdasarkan peta geologi regional tadi karena kan peta topografi memang tidak ada strike dip-nya. Nah, strike dip-nya taunya dari mana ya di peta geologi regional. Terus kemudian selanjutnya bisa kalian lihat dari Google Earth ya, Google Earth. Atau kalau yang sekarang itu bisa menggunakan Google Map. Google Map, aplikasi Google Map itu. Nah, Google Map itu nanti bisa kita lihat berdasarkan satelit
atau berdasarkan terrain. Terrain itu permukaan bumi. Jadi dia hanya tonjolan-tonjolan aja. Jadi sekarang Google Map itu sudah ada bentuk roman muka buminya. Terus kemudian kalau kita klik itu juga muncul itu konturnya. Itu yang di Google Map tadi. Nah, itu bisa di-download, bisa kalian lihat di situ. Dari Google Earth maupun Google Map. Nah, kemudian dari SRTM gitu ya. Kalau pahit-pahitnya tidak ada, dari SRTM. SRTM Indonesia ada semua. Kalian cari di SRTM, SRTM aja ketik SRTM Indonesia gitu. Nanti muncul per daerah. Per daerah akan muncul di situ. Nah, tinggal kalian download. Kalian download terus kemudian kalian menginstal aplikasi Global Mapper. Nah, kalian bisa lihat di situ. Nah, itu bisa untuk membantu merencanakan tadi. Ya. Nah, memang kan tidak harus topografi, tapi kan peta dasar kita topografi ya, peta topografi. Nah, atau dari Google Earth ya, Google Earth nanti daerah saya koordinatnya sekian sampai sekian, ini sekian sampai sekian. Terus kalian ada namanya, kalau kalian masukkan di Google Map nanti di Global Mapper itu bisa kalian generate konturnya. Jadi kalau kita Google Earth ini kan hanya lihat bentuk permukaan buminya gitu ya. Nah, itu kalau dimasukkan di di Global Mapper itu nanti bisa kalian klik salah satunya itu generate kontur gitu. Nah, nanti begitu kalian klik itu di kotaan yang kalian kotaki di Google Earth itu sudah muncul kontur-konturnya sendiri. Nah, itu bisa membantu untuk membuat peta topografi tadi. Ya, tapi paling tidak di sini itu sudah ada semua peta rupa bumi Indonesia itu sudah semua. Cuman memang ada, kalau nggak salah di luar Jawa itu masih skalanya itu 1 banding 50.000, belum 1 banding 25.000. Hanya luar Jawa yang tertentu saja yang sudah 1 banding 25.000. Mungkin begitu, Elizabeth. Cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Yang lainnya? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Nggak usah malu bertanya. Malu bertanya sesat di jalan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Cukup jelas semua yang saya jelaskan. Materi sudah ada di LMS ya, tinggal kalian download. Gitu. Nanti rekamannya ini akan saya upload juga. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kuliah saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya.